Oke, malam-malam teman-teman. Suara saya terdengar kah? Iya, kedengeran. Oke, baik. Suaranya terdengar ya. Oke, kita lanjut belajar hari ini ya. Kalkulus 1 untuk modul yang pertama, bagian yang kedua, yaitu sistem bilangan real ya. Oke, Iya, minggu ini Kak. kita 2 kali pertemuan. Pertemuan hari ini membahas menyelesaikan modul yang pertama. Nanti pertemuan satu lagi saya informasikan di grup untuk modul kedua. Oke, ini kenapa saya buat satu pertemuan? Karena ini masih dasar-dasar. Jadi kalaupun nanti ngebut di babak selanjutnya biar lebih cepat gitu ya kalau udah paham basicnya. Oke, kita mulai di modul pertama bagian yang kedua ini memang akan lebih banyak tentang aljabar itu sendiri ya. Dari variabelnya, sifat-sifatnya di dalam sistem bilangan real itu sendiri. Sebelumnya saya yakin ini pernah diajarin kalau saya dulu di kelas 4 SD ya. Sifat-sifat tentang bilangan real saya perbesar. Oke, ada sifat komutatif, asosiatif. Ini saya run through aja, yang kira-kira jarang keluar atau jarang dibahas. Saya bahas cepat saja. Nanti akan saya bahas ke konsep-konsep pentingnya saja ya, biar waktu kita cukup. Oke, ini sifatnya ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu kalau X plus Y sama dengan Y plus X, jadi dibolak-balik itu sama aja. Sama X dikali Y itu sama dengan Y dikali X. Ini untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Kalau asosiatif itu kalau yang pertama X ditambah Y plus Z yang dikerjakan dahulu, maka akan bisa kita ubah dengan X plus Y dahulu, baru ditambah dengan Z. Begitu juga dengan perkalian. X dikali YZ itu sama dengan XY dikali Z. Kalau distributif, ini yang biasanya sering dengan istilah ada yang perkalian pelangi, ada juga yang menyebutnya kali dalam gitu ya. Jadi kalau kita punya X dikali Y plus Z, maka kita punya di sini X kali X Y, X kali Z itu XZ. Terus ada juga identitas gitu ya. Jadi misalnya kalau X ditambah 0 itu sama dengan X. Berarti 0 itu sebagai unsur identitasnya atau unsur satuannya. Itu untuk operasi penjumlahan. Kalau untuk operasi perkalian, satu itu menjadi unsur identitasnya atau unsur satuannya, yaitu X kali 1 sama dengan X itu sendiri. Yang terakhir yaitu unsur inverse-nya atau balikan. Nah, misalnya kalau di sini X elemen bilangan real, maka inverse-nya itu min X, negatif X, sorry bukan min X, tapi negatif X. Itu untuk operasi penjumlahan, sedangkan kalau untuk operasi perkalian itu 1/X atau X pangkat minus 1. Nah itu ini kurang lebih untuk sifat-sifat di bilangan real yang sebenarnya secara tidak langsung sering kita gunakan dalam kita mengerjakan matematika. Saya akan lanjut. Oke, ada juga yang namanya sifat urutan. Ya, kalau kita lihat dari urutan suatu bilangan, misalnya ada X atau Y gitu ya, suatu bilangan dikatakan trikotomi. Yang pertama ada istilah trikotomi, yaitu trikotomi untuk setiap dua bilangan, yaitu misalnya X sama Z, itu hanya berlaku satu, yaitu X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Nah, kalau memenuhi salah satu ini, itu kita sebut dengan trikotomi. Yang kedua, transitif. Transitif itu kalau kita punya X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka otomatis X itu kurang dari Z. Nah, itu transitif. Sifat penambahan. Kalau sifat penambahan ini, kalau kita punya X kurang dari Y, maka kita bisa katakan jika dan hanya jika, gitu ya, simbol panah kanan kiri itu jika dan hanya jika, X plus Z kurang dari Y plus Z. Tuh. Dan yang terakhir adalah sifat pengalian untuk urutan ini seperti itu. Nah, ini sifat-sifatnya teman-teman bisa pahami. Saya akan langsung lanjut ke pengenalan interval. Nah, di dalam pengerjaan aljabar nanti akan banyak dengan istilah selang atau interval itu sendiri. Oke ya, ada beberapa sih yang di sini yang mau saya garis bawain. Kalau teman-teman ketemu dengan kurungnya yang seperti ini, gitu ya, misalnya 3, 5. Nah, ini artinya angka 3 dari 3 sampai 5 kalau kita buat garis bilangan tuh kayak gini nih. Ya, ini 3, ini 5.
dari 3 sampai 5, di mana angka 3 sama 5-nya itu tidak ikut. Ya, atau kita bisa katakan X lebih dari 3 kurang dari 5. Tapi kalau kurungnya kurung siku, misalnya di sini 3, lalu di sini 5-nya kurung biasa. Maka kalau kurung siku itu artinya angkanya ikut, kalau kurung biasa itu tidak. Jadi seperti ini. Maka kita bisa sebut sebagai X lebih dari sama dengan 3 kurang dari 5. Itu hanya penggunaan simbol saja. Itu kurang lebih untuk di selang interval ini. Sampai sejauh ini ada mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan? Apakah jelas dulu? Ini masih pengantar dulu ya. Gambaran sifat-sifat umum dulu. Tidak ada? Jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Nanti teman-teman interupsi aja kalau ada pertanyaan. Oke. Kita akan banyak bertemu nanti dengan di sini sebenarnya ada beberapa istilah. Ada linear, ada kuadrat, ada mutlak. Ya. Setiap masing-masing ini, baik linear, kuadrat, atau mutlak yang akan kita pelajari, memiliki persamaan dan memiliki pertidaksamaan. Oke, kita bahas satu persatu. Ini tadi ya, ada linear, ada kuadrat, dan ada mutlak. Nah, kita akan bahas itu baik persamaan ataupun pertidaksamaannya. Pertama yang persamaan linear. Nah, persamaan linear. Namanya linear itu adalah, linear sendiri adalah suatu polinomial dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Oke, jadi yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1 untuk variabel X-nya. Maka itu kita sebut dengan linear. Contoh, nah ini saya yakin udah sering ketemu, saya cuma sekedar review aja. Kalau saya punya soal seperti ini, 5 dikali X min 3 sama dengan 2 dikali X plus 6. Gimana cara mengerjakannya? Maka ini cara mengerjakan linear ya kerjakan seperti biasa saja gitu ya. Jadi kita yang pertama menggunakan sifat distribusi. Tadi yang dari sistem bilangan real. Berarti 5 kali X, 5X. 5 dikali minus 3, min 15. Sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali 6 plus 12. Oke, 2X-nya. Di matematika sebenarnya tidak ada istilah pindah kanan, pindah kiri, coret atas, coret bawah gitu ya. Adanya menggunakan sifat-sifat tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Berarti di sini nih sebenarnya kalau saya mau ini cara cepatnya aja ya. 2X-nya pindah ke kiri sebenarnya seperti itu ya. Atau sebenarnya kedua ruas dikurangi dengan 2X. Maka 5X min 2X sama dengan 12. Min 15-nya seakan-akan kan pindah ruas ke kanan. Awalnya minus jadi plus 15. Padahal bukan pindah ruas sebenarnya. Tapi kedua ruas ditambah dengan 15. Kan asal usulnya gitu ya. Oke, saya pakai seperti ini deh. Jadi kan awalnya, nanti kalau udah itu saya pakai cepat aja ya, yang pindah ruas dan sebagainya. Gitu ya, 5X min 15. Yang satunya 2X plus 12. Kalau di matematika kan harus balance tuh kanan kiri. Nah, yang kanan ini kita mau menghilangkan 2X, maka di sini dikurang 2X. Kalau kanan dikurang 2X, di kiri juga harus dikurang 2X. Oke. Berarti ini 0 ya. Yang selanjutnya lagi. Ini mau menghilangkan 15-nya, berarti di sini nanti harus ditambah 15 gitu ya. Yang di sini ditambah 15, maka yang kanan juga ditambah 15. Atau saya bisa tuliskan 5X min 2X sama dengan 12 ditambah 15. Maka 3X sama dengan 27. Kalau sudah seperti ini, semua ruas kita bagi dengan 3. Maka X sama dengan 9. Ini hasilnya. Begitu juga dengan sebelah kanannya, soal yang di kanannya, kita distribusikan setengah kali X, setengah X, setengah kali 6. Positif 3 sama dengan X ditambah sepertiga kali 2X, 2/3X, sepertiga dikali minus 5, minus 5/3. Kalau sudah tinggal kita selesaikan, berarti di sini setengah X dikurang X dikurang 2/3X sama dengan min 5/3 dikurang 3. Nah, tinggal diselesaikan. Kalau biar mudah samakan penyebut dulu boleh. Jadi di per 6 semua aja nih yang sebelah kirinya. Per 6
per 6. Ini per 6 X. Ini per 6 per 6. Ini X sama dengan, nah nanti kita buat per 6 juga aja. Oke. Atau kalau nggak mau pecahan, teman-teman bisa kali aja dengan bilangan yang jadi KPK-nya istilahnya. Jadi dikali dengan 6. Boleh nggak? Boleh aja. Maka kita akan punya di sini setengah kali 6, 3X dikurang 6X min 4X sama dengan min 10 min 18. Berarti akan dapat 3 dikurang 6 minus 3 minus 7X gitu ya. Sama dengan min 28. Dibagi 7 semua, minus 7, sorry, dibagi minus 7, maka akan dapat X sama dengan 4. Selesai. Oke, itu triknya. Itu untuk persamaan linearnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Enggak, Kak. Ya. Kalau nggak ada, teman-teman nanti bisa coba. Nanti saya kirim ini ya, saya kirim di grup ya. Ini ada soal-soal latihan yang teman-teman bisa coba latih. Nah, kita masuk. Kalau tadi ada persamaan linear, maka ada pertidaksamaannya. Ingat kata saya tadi, ada persamaan, ada pertidaksamaan. Oke. Yang kalau pertidaksamaan juga prinsipnya sama, tidak ada aturan khusus untuk linear itu sendiri sebenarnya secara umum gitu ya. Kita tinggal selesaikan saja. Yang jelas yang jadi catatan adalah ini yang perlu dicatat, kalau dikali ya, jadi kalau dikali atau dibagi semua ruasnya dengan bilangan negatif, maka tanda berubah. Tanda pertidaksamaannya berubah. Oke. Maksudnya seperti apa? Nah, kita akan bahas. Nanti kita akan ketemu di situ. Kalau ini berarti kan kita tinggal yang pertama nih. Yang contoh pertama ini kita tinggal kerjakan dulu secara linearnya dulu ya. Kita kerjakan secara linearnya. Berarti 5X dikurang 2X kurang dari sama dengan min 15, min 3-nya pindah jadi positif 3. Ingat sebenarnya di matematika tidak ada istilah pindah ruas. Saya dulu ingat kalau nggak salah istilahnya kanselasi gitu ya. Kanselasi kanan, kanselasi kiri, dan seterusnya. Itu istilah saja. Oke, 5X dikurang 2X, 3X kurang dari sama dengan min 15 tambah 3, min 12. Kalau sudah seperti ini, dibagi 3 semuanya, maka dapat X kurang dari sama dengan 4. Oke. Ini untuk yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya semua yang variabel saya pindah ke kiri, berarti 2Y dikurang 7Y lebih dari 11, 6-nya pindah jadi minus 6. Min 5Y lebih besar dari 11 kurang 6, itu 5. Nah, kita bagi dengan min 5. Ingat tadi kata kunci dari saya. Kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, nanti tanda pertidaksamaannya itu berubah. Maka di sini Y awalnya lebih dari, kita ubah tandanya jadi kurang dari. 5 dibagi min 5, min 1. Inilah hasilnya. Jadi ingat di sini, tanda pertidaksamaan di sini berubah karena ada aturan ini. Oke. Selesai sampai pertidaksamaan linear. Di sini juga udah ada latihan-latihan. Nanti kalau teman-teman mau coba, boleh banget. Saya sudah siapkan banyak latihan. Untuk latihan mandiri, boleh banget. Ada pertanyaan sejauh ini? Untuk linear sepertinya masih bisa dipahami ya. Nah, ini nanti bisa dicoba-coba. Kak, maaf mau tanya yang pertidaksamaan. Itu yang contoh nomor 1, hasilnya X-nya sama dengan, kurang dari atau sama dengan 4 atau minus 4 ya, Kak? Minus 4, karena minus 12 dibagi 3 minus 4. Thank you for the correction. Thank you, Kak. Oke. Next, any question? Ada pertanyaan dulu.
Silakan. Masih belum, Kak. Masih belum. Baiklah. Teman-teman udah pada makan malam? Belum, Kak. Belum. Oh, iya. Saya mau ngajak makan malam tapi jauh. Baiklah. Oke, kita lanjut. Itu tadi masih pengantar, masih linear. Jadi masih lanjut. Mau tanya, Kak. Boleh, silakan. Itu berarti hasil minus itu cuma untuk di pertidaksamaan linear ya? Kan kalau yang persamaan linear tadi kan hasilnya plus. Kalau persamaan linear hasilnya plus karena memang soalnya lagi dapat yang positif. Oh. Iya. Jadi apakah hasilnya selalu positif untuk yang persamaan linear? Enggak juga. Ini saya emang kasih soalnya lagi pas hasilnya positif aja gitu. Ya, siap. Iya. Oke, ingat ya kata kunci yang pertama tadi untuk pertidaksamaan linear, kata kuncinya adalah dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Kalau misalnya yang pertama lebih dari, maka nanti hasil jadi kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan, menjadi kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Seperti itu. Oh ya, salah baca. Kira yang hasilnya ternyata pertidaksamaannya yang berubah. Betul. Oke, Benar. makasih. Kita lihat lagi, Kak. Yang itu sebelumnya. Yang ini? Iya, yang itu. Iya, boleh silakan. Halo Kak, mau nanya Kak, kalau untuk Ya. yang bagian tulisan warna merah itu tuh, yang angka min 2x plus 15, itu dapat dari mana ya untuk nomor itu? Oke, yang baris ketiga ya? Yang baris ketiga, iya betul. Oke, baik. Jadi sebenarnya, ini saya ulang secara singkat nih. Iya. Sorry. Oke, kalau dari sini paham ya, dapat 5x min 15 sama dengan 2x plus 12 karena distribusinya saja. Iya. Paham ya? Paham. Iya. Oke. Sebenarnya secara matematika gitu ya, kan nggak ada istilah pindah ruas nih. Yang ada adalah kalau ruas kanan ditambahin 2, harus adil dong. Yang kiri juga harus tambah 2. Gitu ya. Jadi contoh nih di sini kita punya nih. Kita punya di sini yang ruas kirinya 5x min 15. Terus yang kanannya adalah 2x plus 12. Kan gitu ya. Oke. Kalau saya mau menghilangkan yang di ruas kanannya 2x-nya, berarti di sini saya harus kurangin 2x dong. Benar nggak? Oke. Oke. Saya gedein ya. Kalau biar ruas kanan si 2x ini hilang atau habis, maka saya harus kurangin dengan 2x. Benar dong? Kalau sebelah kanan dikurang 2x, maka di kiri juga dikurang 2x. Karena kalau kanan dikasih, ya kiri harus dikasih. Biar adil. Yang warna merah itu tambahannya. Jadi kalau yang kanan saya kasih minus 2x, ya kiri harus kasih minus 2x. Benar kan ya? Baik. Nah, kedua, si min 15 ini saya mau hilangkan. Kalau saya hilangkan berarti harus apa? Saya tambah 15. Kalau di kiri saya tambah 15, maka di kanan juga harus ditambah 15. Nah, maka kita dapatnya apa? Ini min 15 sama positif 15, habis. 5x sama 2x, sisanya 3x. Sama dengan ini 2x sama min 2x, habis. Maka sisanya 12 ditambah 15, 27. Kita bagi dengan 3. Maka x sama dengan 9. Kak, boleh nggak sih kalau saya langsung pindah-pindah ruas aja? Boleh. Tadi kenapa saya ajarin tipsnya seperti ini, biar tahu itu kenapa jadi positif, itu jadi negatif gitu ya. Ini cara cepatnya, sebenarnya cara cepatnya kayak gini. Kalau kita punya 5x plus 15 sama dengan 2x plus 12. Kan sebenarnya 2x-nya tinggal pindah ruas ke kiri nih. Kalau dia pindah ruas, awalnya kan positif 2x. Kalau pindah ruas maka jadi min 2x. Oke. Terus min 15-nya pindah ke kanan nih. Awalnya min 15. Kalau kita pindah ruas ke kanan jadi positif 15. Nah, maka 3x sama dengan 27. Sama aja kan? Kita bagi 3 semuanya.
maka X sama dengan 9. Jadi sebenarnya asal-usul pindah ruas itu sebenarnya bukan pindah ruas dipindahin gitu aja. Kenapa? Kalau dipindah ruas positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif, itu sebenarnya asal-usul dari sini tadi ini. Dari konsep kedua ruas kalau ditambahin sekian, maka satunya juga harus tambah sekian. Kalau dikurang sekian, satunya juga harus dikurang sekian. Begitu. Bisa dipahami, Jadi Kak? ada 2 cara gitu ya, Kak? Benar. Yang bawah ini sebenarnya cara cepatnya nih. Atau Oh, gitu. cara Iya. Kayak lebih simpel yang seharian. bawah deh. Nah. Benar. Kalau yang atas itu biasanya memang Mm. beberapa, kalau dulu di kuliah gitu ya, ada beberapa dosen nggak mau tuh pakai cara cepat gitu. Tapi kan kalau kita kan kayaknya bebas ya. Yang penting ada prosesnya. Oke, ya makasih ya, Kak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk linear sudah. Ini ada soal-soal latihan, teman-teman bisa coba-coba ya. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat nggak cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Kalau nggak salah, harusnya di SMP atau SMA udah diajarin tuh ada 3 cara. Ya, untuk Difaktorkan Kak kalau nggak salah. betul, pakai akar-akar juga boleh gitu ya. 3 cara sebenarnya. Yang pertama, bisa pemfaktoran. Ya, yang pertama bisa pemfaktoran. Yang kedua, Rumus ABC ya Kak? betul, yang kedua rumus ABC. Ya. Yang ketiga yang terlalu nggak familiar, tapi sebenarnya itu asal-usul dari rumus ABC, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kayaknya saya akan ingat melengkapkan kuadrat sempurna. Saya akan ingatkan yang 1 dan 2 aja yang melengkapkan kuadrat sempurna pakai rumus ABC juga bisa. Sebenarnya semua pakai rumus ABC bisa. Intinya gitu. Cuma pemfaktoran itu kalau hal-hal yang sederhana ngapain harus dipakai rumus ABC gitu ya. Oke. Ini saya ada soal x kuadrat min 11x plus 24. Saya akan kerjakan ini dengan 2 teknik, yaitu baik pemfaktoran atau rumus ABC. Rumus ABC itu yang mana nih? Saya ingatkan nih. Ini rumus ABC. Oke, kalau lupa. Ingat persamaan kuadrat itu akan sering dipakai nanti ya. Baik nanti di limit, baik nanti di fungsi. Itu sering banget. Jadi memfaktorkan persamaan kuadrat itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang saya akan menggunakan trik atau tips dengan pemfaktoran. Oke. Untuk tip dan trik pemfaktoran ini, gitu ya. Sebenarnya kan bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kalau kita punya X kuadrat min 11X plus 24 sama dengan 0. Berarti kita punya di situ A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 11. Dan C-nya sama dengan 24. Benar nggak? Oke. Benar. Nah, kalau untuk pemfaktoran dulu nih, kan X kuadrat min 11X plus 24 sama dengan 0. Kita faktorkan saja. Nah, kita buat kurung-kurung sama dengan 0. Di sini X, di sini X. Terserah teman-teman pakai cara P ya. Saya ingatkan salah satu trik aja. Nanti gunakan yang semudah apapun. Oke, kalau saya ingatnya adalah berapa kali berapa yang hasilnya adalah A kali C. Yaitu A-nya 1, C-nya 24. Berarti 24. Yang hasilnya 24. Terus berapa tambah berapa yang hasilnya B-nya min 11. Cari 2 angka. 2 angka tersebut kalau dikaliin hasilnya 24. Kalau Min dijumlahin 8, min 3. min 8 min 3. Oke, good. Oke. Min 8 sama min 3 kalau dikali 24 benar. Kalau dijumlahin min 11. Berarti di sini kita punya X min 8 sama X min 3. Nah, berarti untuk X min 8 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 8. Atau yang satunya lagi, X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Jadi kita sudah dapat nih, jadi solusinya berapa? Solusinya adalah X-nya sama dengan 3,8. Maksudnya 3 dan 8 itu solusinya. Itu untuk
pemfaktoran. Kalau rumus ABC gimana? Tinggal dimasukkan ke rumus ABC-nya. Ya. Kalau rumus ABC tinggal dimasukkan ke rumus ABC-nya. Oke, berarti X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Tinggal substitusi saja. Berarti X sama dengan min B. Min 11. Berarti 11 plus minus akar min 11 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 24. Per 2 dikali A-nya 1. Maka X sama dengan 11 plus minus berapa tuh? Min 11 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 24. Ada yang hitung nggak? Oke, saya coba itu pakai kalkulator biar cepat ya. 121. Nanti minta tolong di screenshot-kan kan ya, Dok? Boleh, nanti saya share filenya ini kok ke grup ya. Oh ya, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Hasilnya yang di dalam akar 25, benar nggak? Ini akar 25 per 2. Betul nggak? Bener, Kak. Ya, berarti X sama dengan 11 plus minus akar 25 itu kan 5 ya, per 2. Ingat tuh ada plus minus, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa yang positif. 11 tambah 5 per 2, maka 16 per 2 sama dengan 8. Yang kedua, X sama dengan 11 min 5 per 2. Berarti 6 per 2. Hasilnya adalah 3. Jadi sama aja ya. Hasilnya adalah 3 sama 8. Oke. Mau pakai rumus ABC pemfaktoran? Boleh. Pilih yang mudah. Kalau rumus ABC sih apa aja bisa. Kalau misalkan mungkin ada pertanyaan, gimana kalau X-nya itu, X kuadratnya itu 2X kuadrat atau 3X kuadrat? Kalau pakai rumus ABC nggak masalah. Kalau pemfaktoran berarti nanti ada pernya atau dibuat seperti aturan ada per A-nya. Gitu. Itu kurang lebih untuk persamaan kuadrat. Ada pertanyaan dulu atau boleh dicerna? Kak, maaf Kak, kalau untuk yang jawaban akar 25 itu perhitungan gimana ya Kak? Oke. Akar 25 itu dapat dari mana? Dari ini ya, yang di dalam akar ya. Kan akar Iya Kak. min 11 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 24. Oke. Min 11 kuadrat itu berapa? 121. Betul, 121. Berarti sini akar 121 dikurang 4 dikali 1 kali 24. 96. 96. Iya. 121 dikurang 96 berapa? 25. Gitu. Dari situ ya akar 25-nya dari situ. Oh iya, makasih ya Kak. Sama-sama. Vaksin. Aku mangkat setengah hari. Tutup kali. Kalau saya kecepatan ngomong ya teman-teman ya. Berarti kuncinya kayak kenon aku. Senin aku esok. Oke, baik. Sudah bisa dipahami? Oke, saya mau uji deh salah satu aja. Coba dong kerjakan satu aja. Yang nomor Mana ada pulpen? Nomor berapa, Kak? nomor 5. Yang X kuadrat min 64 sama dengan 0. Berapa sih akarnya? Berapa 8. sih? X min 8 sama X plus 8. Oke. Jadi solusinya berapa? Yang ditanya bukan X min-nya ya, berarti solusinya berapa solusinya? 8 sama min 8 mungkin. Ya. Iya. Kalau nulis solusi, kalau esai urutin dari yang kecil ya. Min 8,8. Oke. Ada yang bertanya-tanya, ada yang nggak tahu kenapa bisa 8 sama min 8? Ya, kalau yang masih mau coba boleh. Sebenarnya itu kan bisa dari
kalau kita punya Mas Kak. A kuadrat min B kuadrat, itu kan sama aja dengan A plus B. A plus B, A min B. Jadi kalau saya punya X kuadrat min 64 itu kan 8 kuadrat. Berarti kita bisa ubah jadi X plus 8, X min 8. Nah, pemfaktoran juga kan sebenarnya konsepnya di situ juga. Jadi dapatnya X yang sama dengan min 8 atau X-nya sama dengan 8. Atau pakai rumus yang ABC hasilnya akan sama juga. Satu lagi deh. Kalau yang keempat. X kuadrat min 6X plus 9. X min 3 kuadrat. X min 3 kuadrat. Waduh, ini udah pinter-pinter ngapain. Ikut bisa ganti-gantian nih nanti untuk bantu ngejelasin juga nih ya. Nanti perlu direkrut nih format ke teman-teman yang bisa saling bantu nih. Ya, betul banget. Ini adalah bentuk dari X min 3 kuadrat. Berarti X yang sama dengan 3. Hanya satu solusi saja. Oke, good. Mantap. Saya anggap bisa. Kalau ada kesulitan, feel free untuk tanya ya. Lanjut. Kenapa tadi saya mengatakan perlu mencari akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat? Karena penyelesaian dari persamaan kuadrat itu akan digunakan untuk mencari pertidaksamaannya juga. Jadi kalau persamaan kuadratnya tidak bisa diselesaikan, maka pertidaksamaan kuadrat saya jamin juga tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena langkah-langkahnya nanti menggunakan dari persamaan kuadrat. Oke, saya langsung ke contoh saja ya. Jadi kalau saya punya X kuadrat min 4X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Oke, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita cari akar-akarnya dahulu. Ya, jadi kita buat di sini X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Cari akar-akarnya dulu. Bantu dong cari akarnya. Berapa nih akarnya? Min 3, min 1, sama X min 3. X min 3, X min 1. Betul. Berarti kita dapat di sini X-nya sama dengan 3 atau X yang sama dengan 1. Begitu ya? Nah, kalau sudah dapat nilai X-nya ini, untuk menyelesaikan pertidaksamanya, tips dari saya gunakan garis bilangan. Oke, buat garis bilangan. Bentar, share screen saya. Oh, share screen agak delay ya. Wait, saya coba stop share screen, nanti saya join lagi ya, bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi langkahnya adalah buat garis bilangan. Setelah itu masukkan di sini akar-akar yang sudah kita cari. Ada angka 3, urutkan dari yang terkecil ke terbesar ya. Ada angka 1 sama angka 3. Oke, kalau sudah. Nah, ini tips untuk menyelesaikannya. Yang pertama, untuk menentukannya dia bulat penuh atau bulat kosong, lihat dari tanda pertidaksamaannya. Di sini tanda pertidaksamaannya adalah ada kata sama dengannya. Jadi kalau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maka dia di sini bulatnya bulat penuh. Oke. Kak, gimana kalau ketemu soalnya adalah kurang dari atau lebih dari aja? Maka bulatnya bulat kosong. Nah, kalau sudah seperti itu, tips yang kedua, untuk menentukan daerahnya, sebenarnya secara cepat untuk persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, teman-teman lihat dari X kuadratnya. Kalau X kuadratnya itu positif, kan di sini X kuadratnya positif, bukan yang min 2X kuadrat atau min X kuadrat, kan enggak. Di situ kan X kuadrat, artinya di sini koefisien dari X kuadratnya itu positif. Maka kita mulai dengan positif, negatif, positif. Selang-seling. Kalau nanti soalnya minus 2X kuadrat, berarti min plus min. Nah, itu untuk daerahnya.
Terus terakhir, kalau sudah tahu daerahnya, maka menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah kita lihat dari soalnya. Di sini simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Kurang, namanya aja kurang, berarti daerah yang minus. Kalau lebih dari, berarti daerah yang positif. Nah, maka ini yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Ya, atau saya bisa katakan X lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3. Kalau kita pakai notasi interval tadi, bisa juga dengan kurung siku 1,3. Nah, sampai sini pertidaksamaan kuadrat selesai. Ada pertanyaan dulu kah? Kak, punten mau nanya, Boleh. itu bulat penuh, bulat kosong maksudnya apa, Kak? Oke. Bulat penuh, bulat kosong itu berkaitan nanti dengan intervalnya. Kalau bulat kosong, misalnya ada angka 1 sama 3. Misalnya kayak gini. Satunya bulat penuh, satunya bulat kosong. Kalau bulat kosong artinya angka tersebut tidak ikut. Jadi kalau saya tulis gini, misalnya daerah penyelesaiannya gini nih. Berarti kalau saya tulis gimana? X lebih dari 1, kurang dari sama dengan 3. Kalau ada di sini ada bulat penuh, itu ada kata sama dengannya. Tapi kalau bulat kosong nggak ada sama dengannya. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Jadi saya bisa simpulkan ya tips dari saya. Banyak tips ya teman-teman bisa cari. Yang Kak, mau nanya, Kak. boleh. Itu nyari persamaannya X-3, X-1 gimana caranya, Kak? Oh, oke. Pemfaktoran saja. Saya ulangi ya cara pemfaktoran ya. Di situ kan saya punya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Ini kan bentuk persamaan kuadrat nih. Kita harus buat perkalian. Di sini X, di sini X. Tapi kita nggak tahu X berapa sama berapa. Caranya adalah berapa kali berapa yang hasilnya adalah depan dikali paling belakang. 1 dikali 3, berarti hasilnya 3. Terus berapa tambah berapa yang hasilnya adalah tengah-tengahnya, yaitu min 4. Nah, angka berapa tuh? Kalau dijumlah dikaliin 3, kalau dijumlahin min 4. Min 3 sama min 1. Benar nggak? Min 3 kali min 1 itu 3. Min 3 tambah min 1 itu minus 4. Maka di sini kita masukkan min 3, min 1. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal dilanjutkan. Oke. Kalau menentukan itu bulat kosong atau bulat penuh itu gimana, Kak? Oke. Saya kasih tipsnya ya. Saya tulis di tipsnya di sini nih biar nanti bisa dipakai. Nih langkah-langkahnya. Oke. Yang pertama, menentukan dulu akar-akarnya. Oke. Yang kedua, setelah dapat akar-akarnya, buat garis bilangan. Nah, yang ketiga, ini cara menentukan areanya nih ya. Lihat tanda pertidaksamaannya. Pertidaksamaan. Kalau dia kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka di sini bulatnya bulat penuh. Tapi kalau kurang dari atau lebih dari saja, ini bulatnya bulat kosong. Oke. Yang keempat, ini teman-teman jarang dapat di buku ya tips ini ya. Ini tips yang coba saya buat untuk mempermudah saja. Jadi kalau tanya secara di buku di halaman berapa? Nggak ada. Terus yang selanjutnya lagi, setelah lihat tandanya, tentukan daerahnya, tentukan daerah positif atau negatif
dari X kuadratnya. Koefisien X kuadratnya. Jadi kalau X kuadratnya, koefisiennya itu koefisien itu artinya angka di depannya ya. Kalau X kuadrat aja kan artinya angka di depannya 1. Kalau koefisiennya positif, maka plus min plus. Kalau X kuadratnya itu koefisiennya negatif, maka min plus min. Terus yang terakhir adalah daerah penyelesaiannya, DP, daerah penyelesaiannya gitu ya, itu dilihat dari tanda pertidaksamaannya. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, ini daerah positif. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, ini daerah negatif yang menjadi penyelesaiannya. Selesai. Kak, gimana kalau X-nya ternyata cuma 1? Nah, kalau misalnya nih dapat soal X berapa tadi ya? X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Ini faktornya apa? Min 2 dan min 2. Iya. X min 2 kuadrat. Gitu kan ya, sama dengan 0. Artinya X-nya sama dengan 2. Kalau kita buat garis bilangan, garisnya cuma 1. Betul nggak? Iya. Nah, kalau cuma 1 begini aja, ini nggak berlaku tips ini. Ya, kalau begini berarti gimana? Nanti uji titik. Jadi tentukan dulu, ini daerahnya positif atau negatif. Ini daerah positif atau negatif. Nanti terus daerah penyelesaiannya berarti yang sesuai dari tandanya, positif atau negatifnya. Gitu. Jadi kalau cuma 1 titik, harus uji titik. Ini harus uji titik. Oke, pertidaksamaan selesai. Ada pertanyaan dulu? Kamu maksudnya uji titik itu gimana? Oke, maksudnya uji titik itu kayak gimana? Saya kasih contoh aja ya. Oke. Nih ya, yang nomor 7 sekalian nih. Nanti teman-teman coba-coba soal nomor lain ya. Kalau ada kesulitan, info aja di grup. Pasti teman yang lain siap bantu. Dan ini nggak harus pakai cara yang saya ajarin ya. Teman-teman bisa explore cara lain juga. Ini saya ajarin karena menurut saya itu yang dari dulu udah mudah saya pakai. Oke, ini kan berarti faktornya X min 2 kuadrat sama dengan 0. Berarti Q sama dengan 2. Saya buat garis bilangan. Garis bilangannya di sini adalah 2. 2 aja. Oke, kalau sudah seperti ini, bulatnya bulat kosong atau bulat penuh? Bulat kosong. Kenapa? Karena tandanya tidak ada sama dengan. Betul, good. Yang selanjutnya lagi, kita uji titik. Menentukan daerah yang di kanan sama kirinya. Caranya ambil angka bebas. Sebelah kanan angka 2, misalnya kita ambil 3. Boleh nggak? Boleh. Sebelah kirinya ambil angka 0. Boleh nggak? Boleh. Kalau kita coba Q-nya sama dengan 0. Kalau Q-nya kita sama dengan 0, kita masukin ke soalnya. Ya, di situ kan soalnya adalah Q min 2 kuadrat. Kalau kita masukin 0 dikurang 2 kuadrat, hasilnya berapa? 4. 4 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti ini area yang positif. Di bawahnya 4, di bawahnya 2 itu positif. Sekarang yang satunya lagi, kalau Q sama dengan 3. Berarti di sini 3 dikurang 2, biar nggak bingung. Kan Q min 2 kuadrat. Berarti 3 dikurang 2 kuadrat. Artinya 1 positif juga. Kanan kiri positif. Nah, maka saya dari kata saya tadi, kalau cuma 1 titik nggak berlaku yang tadi. Harus uji titik seperti ini. Udah tahu daerah positif atau negatifnya, sekarang kembali ke soal. Di soal yang ditanya adalah lebih dari. Lebih dari itu berarti daerah yang mana? Positif. Daerah yang positif. Berarti ini ke sana, terus ini yang ke sana. Artinya apa? X kurang dari 2 atau X
lebih dari 2. Oke, gitu ya. Atau saya bisa simpulkan sebenarnya X tidak boleh 2. Sama aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Itu maksudnya uji titik. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini baru sampai apa namanya? Persamaan kuadrat per tidak samaan kuadrat. Tadi kita sudah persamaan linear per tidak sama linear. Sekarang sudah persamaan kuadrat per tidak samaan kuadrat. Ini yang terakhir ya, biar teman-teman nggak tepar. Ini yang agak sedikit mungkin hal baru yang mungkin belum terbiasa di SMA atau lupa, itu nilai mutlak. Saya rasa kayaknya di SMA urusnya udah dulu. Nah, nilai mutlak. Oke. Kalau kita lihat dari definisi, kalau saya punya mutlak minus 3, itu berarti artinya 3. Mutlak 3, itu juga 3. Mutlak itu kan sebenarnya secara kasalnya, bahasa sehari-harinya disebut dengan mempositifkan semua bilangan. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa punya definisinya dari nilai mutlak itu sendiri. Jadi kalau saya punya mutlak A, itu artinya bisa jadi A, bisa jadi min A. Oke, gitu ya. Itu dari definisi. Saya langsung masuk ke contoh. Misal saya punya mutlak 5 dikurang 3X sama dengan 12. Saya ulangi, mutlak dari 5 dikurang 3X sama dengan 12. Berarti gimana cara mengerjakan? Ingat, dari definisinya aja. Mutlak itu punya 2 definisi. Yang pertama bisa positif, bisa negatif. Pertama yang positif dulu. Berarti 5 min 3X sama dengan 12. Itu yang pertama. Yang kedua, mutlak itu bisa bernilai negatif juga. Berarti min 5 dikurang 3X sama dengan 12. Oke, kita selesaikan aja nih. Berarti min 3X sama dengan 12 dikurang 5. Karena 5-nya pindah ruas. Berarti 3X sama dengan 12 kurang 5 itu 7. Benar nggak? Iya. Berarti X sama dengan min 7/3. Betul? Yang satunya, kita kali min 5, kita kali distribusikan. Plus 3X sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12 ditambah 5. 3X sama dengan 17, maka X sama dengan 17/3. Jadi nilai solusinya ini berapa? Solusinya maka ada 2. Jadi solusinya ada 2, yaitu min 7/3 sama 17/3. Selesai. Ingat ya, dari definisi saja cara mengerjakannya. Bisa yang positifnya, bisa yang negatifnya. Nah, ini dari definisinya. Kalau ada mutlak, berarti bisa positif, bisa negatif. Ada pertanyaan dulu nggak untuk yang nilai mutlak? Kak, mau tanya. Boleh. Itu yang solusinya berarti udah hasil akhirnya ya? Iya, solusi itu udah hasil. Oke, siap. Makasih, Kak. Iya. Kalau uraian terus aja. Biasanya sering pakai kata himpunan penyelesaiannya adalah ini, koma ini, gitu. Kak. Iya. Intan mau nanya yang pertama kenapa minus, Kak? Yang mana? Yang min 7/3. Oke. Kenapa minus? Karena di situ kita punya, nih saya geser. Min 3X sama dengan 7. Biar dapat X semua ruas dibagi dengan minus 3. Oh, iya. Berarti X sama dengan 7 dibagi minus 3. Atau saya bisa tulis X sama dengan minus 7/3. Gitu. Makasih, Kak. Sama-sama. Oh ya, Kak. Iya. Kalau misalnya minus 7/3 itu ditulisnya bisa juga minus 7/3. Gimana minus? Kalau minus 7/3, itu bisa ditulis minus 7/3 juga berarti? Boleh. Oh ya. Iya. Boleh banget.
Oke. Nah, saya juga sudah siapkan nih soal-soal di sini ya teman-teman. Coba saya mau minta dong kerjain satu aja nomor dulu. Oke, yang nomor 4 deh. Nomor 4 ya. Kalau sudah boleh tulis di kolom chat hasilnya berapa sih X-nya. Suara saya putus-putus Kak teman-teman? Jelas, Kak. Oh, oke. Nanti kalau suara saya putus-putus informasi ini teman-teman. Oke, good. Aktif-aktif nih ya jawabannya. Oke, saya bahas ya. Benar-benar jawaban teman-teman. Jadi mutlak 4X min 1. Oke, saya hapus dulu. Saya rapin dulu. Mutlak 4X min 1 sama dengan 7. Maka bisa diubah menjadi yang pertama 4X min 1 sama dengan 7. Yang satunya min 4X min 1 sama dengan 7. Berarti 4X sama dengan 7 tambah 1, 8. X-nya sama dengan 2. Yang satunya lagi, min 4X plus 1 sama dengan 7. Berarti di sini min 4X sama dengan 6. Maka X sama dengan min 6/4. Kalau kita sederhanakan, min 3/2. Berarti kita bisa tulis solusinya. Saran saya tulis dari yang terkecil terbesar ya. Minus 3/2,2. Oke, good. Mantap. Oke, sekarang pertanyaan saya. Gimana kalau kedua ruasnya bentuknya adalah sama-sama mutlak? Seperti soal nomor 9. Ada yang punya ide menyelesaikan ya? Misalnya mutlak 3X min 2 sama dengan 4 dikurang X. Mutlak. Jadi kanan kirinya ada mutlaknya. Oke. Ada yang punya ide? Ini bisa dua tipe pengerjaan ya teman-teman. Bisa banyak sih. Saya kasih 2 tips saja. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan dari definisi saja. Jadi ada banyak kemungkinan nih. Yang pertama, nanti teman-teman cari ini ya, kemungkinan possibility yang pertama. Yang ini positif, yang ini negatif. Positif dulu. Berarti 3X min 2 sama dengan 4 min X. Nanti kan dapat X-nya berapa.
Yang kedua, satunya negatif, satunya positif. Berarti di sini min 3x min 2 sama dengan 4 min x. Yang selanjutnya lagi, yang satunya positif, yang satunya negatif. 3x min 2 sama dengan min 4 min x. Possibility yang keempat, dua-duanya negatif. Ya, dua-duanya negatif. Berarti min 3x min 2 sama dengan min 4 min x. Nah, dari 4 possibility ini teman-teman nanti akan dapat x-nya berapa saja. Itu tips yang pertama menggunakan definisi. Tips yang kedua, gitu ya. Kalau saya malas banget nih uji coba ini karena saya bisa persamaan kuadrat. Kenapa saya harus memperibet? Nah, tips yang kedua adalah untuk nomor 9. Jadi kalau ada soal mutlak 3x min 2, mutlak 3x min 2 sama dengan mutlak 4 min x, saya tinggal kuadratkan kedua ruas saja. Yang kanan saya kuadratin, yang kiri juga saya kuadratin. Gitu cara saya menyelesaikannya. Jadi saya dapat di sini 9x kuadrat min 12x plus 4 sama dengan 16 dikurang 8x plus x kuadrat. Udah tinggal saya pindah ruaskan ke kiri semua. 9x kuadrat dikurang x kuadrat min 12x plus 8x plus 4 dikurang 16 sama dengan 0. Maka dapatnya 8x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Udah tinggal saya faktorkan saja. Biar sederhana saya bagi 4 dulu, boleh nggak? Boleh. Jadi 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Pakai rumus ABC bisa. Ya, yang pakai rumus ABC juga bisa, teman pakai di sini ya. Terus nanti akan dapat x-nya berapa. Udah selesai. Gitu ya. Ini tipsnya, jadi nanti dapat x-nya berapa. Ini tips kalau kanan kirinya bentuknya mutlak. Jadi bisa pakai 4 possibility ini. Bisa juga dikuadratkan kedua ruasnya. Oh, saya agak gede ini. Jadi kedua ruasnya agak dikuadratkan. Begitu. Ada pertanyaan dulu untuk nilai mutlak? Atau sudah pada tidur semua? Bingung kok, belum ngerti. Yang mana nih? Saya mau tanya. Itu yang 1x, itu dikali 1x ya. Yang dalam kurung merah 3x min 2. 3x min 2. Itu Oh, dikali oke. 1x. Baik, saya kerjain di halaman kosong aja ya. Padahal saya ada 26 slide nih. Oke, wait. Oke, saya kerjain di kertas di lembar kosong. Mutlak 3x min 2 sama dengan mutlak 4 dikurang x. Oke, ini soalnya nih. Oke, tips yang kedua tadi adalah kedua ruas dikuadratin. Oke. Kalau cara mengkuadratkan tahu kan ya? Jadi kalau 3x min 2 dikuadratin, itu artinya apa sih? Artinya kan apa? 3x min 2 dikali 3x min 2. Kan gitu ya? Iya. Ya, 3x min 2 dikali 3x min 2. Berarti 3x kali 3x, 9x kuadrat, gitu kan ya? 3x dikali min 2, min 6x. 2 dikali 3x, min 6x. 2 dikali min 2, plus 4. 9x kuadrat, min 12x, plus 4. Kan gitu ya? Kita masukin. 9x kuadrat,
min 12x plus 4. Sama dengan. Yang kanan juga sama seperti cara ini tadi. Yang ini berarti dapatnya berapa tuh? 16 min 8x plus x kuadrat. Sampai sini dulu. Bener nggak? Iya, iya Kak. Paham. Udah. Oke, kalau sudah, kita pindah ruas ke kiri aja semua. 9x kuadrat. X kuadratnya pindah ke kiri, jadi minus x kuadrat. Terus min 12x. Min 8-nya pindah ke kiri juga, jadi positif 8x. Terus plus 4. 16-nya pindah ke kiri juga, jadi min 16, sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini, 9 dikurang 9x kuadrat dikurang x kuadrat, 8x kuadrat. Benar? Iya, Kak. Min 12 ditambah 8. Min 4x. Betul ya? Iya, Kak. 4 dikurang 16 min 12. Sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini tinggal difaktorkan biar mudah. Biar angkanya kecil, saya bagi 4 semua deh. Berarti saya punyanya adalah 2x kuadrat min 2x min x karena 4x dibagi 4 min 3 sama dengan 0. Betul? Oke, bisa difaktorkan kah? Kalau nggak bisa pakai rumus ABC nggak apa-apa. Berarti x sama dengan min b min 1. Oh, min 1. Plus minus akar min 1 kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Berarti X sama dengan 1 plus minus akar 1. 4 dikali 2 minus 3. 24. Berarti plus 24. Kan gini ya? Iya. Per 4. Berarti X sama dengan 1 plus minus akar 25. akar 25, 5. Boleh nggak saya langsung cepetin gitu? Boleh. Ya, berarti kita punya X-nya sama dengan 1 ditambah 5 per 4. Berarti 6 per 4 atau 3 per 2. Yang satunya lagi 1 min 5 per 4. Min 4 per 4. Berarti minus 1. Udah deh, dapat berarti di sini. X-nya yang memenuhi Min 1. adalah solusinya adalah min 1 sama 3 per 2. Ya, begitu saja. Selesai. Silakan, monggo dipahami dulu. Iya, kalau kepanjangan teman-teman bisa pakai cara trik lain kok, gitu ya. Jadi mau dicoba-coba tadi juga nggak masalah. Oke, banyak cara kok menuju Roma. Oke, saya lanjut. Nah, tadi itu persamaan atau nilai mutlak itu sendiri ya. Sekarang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlak itu ada banyak tipe. Kalau dari definisi itu sebenarnya kalau saya nyimpulin seperti ini. Kalau bentuknya adalah misalnya mutlak X kurang dari A. Atau mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka nanti penyelesaiannya adalah X-nya diapit. Ya, X-nya diapit. Kalau kurang dari sama dengan, maka tinggal tambahin sama dengan ya, prinsipnya sama.
X-nya diapit, yang di sini minus, yang di sini positifnya. Oke. Kalau yang lebih dari atau lebih dari sama dengan, misalnya mutlak X lebih dari A atau lebih dari sama dengan A. Apa namanya? Jadi kalau misalkan lebih dari itu pakai kata atau. Yang pertama X kurang dari minus A atau X lebih dari A. Gitu ya. Ya, teman-teman, emang ini materi aljabar banget ya. Jadi emang semua ini kalau di SMA dulu itu kelas 10, kelas 11, iya, kelas 10 sama kelas 2 grade. Tapi karena teman-teman udah kuliah dan jadiin bukan satu modul bahkan satu bagian dari satu modul, ya makanya emang banyak hal yang harus dipahami cepat ya teman-teman. Tapi it's okay. Kalau teman-teman ada kendala, info saja. Nanti discuss di grup. Kayaknya di grup juga banyak teman-teman nanti yang bisa saling membantu, saling mengingatkan. Prinsipnya di sini cara pengerjaannya ya. Oke, saya akan langsung bahas, kasih contoh nih. Sifatnya dulu, urusnya apa, terus pengerjaannya gimana. Oke, pertama, kalau dia kurang dari sama dengan atau kurang dari, gitu ya, maka tadi yang diapit. Misal, mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 4. Maka ingat, kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, yang dimutlakan taruh tengah. Oke, terus sesuaikan tandanya, lebih dari, kurang dari, karena ada sama dengannya, kasih sama dengan aja. Yang sebelah kiri negatif, berarti di sini kan harusnya 4, 4. Tapi yang kiri dikasih negatif, yang kanan tetap positif. Nah, kalau udah seperti ini, udah tinggal diselesaikan saja. Oke, biar jadi X, 3-nya ini kan harus dibuang nih. Biar 3-nya ini hilang apa? Maka dikurang 3. Kalau tengah dikurang 3, maka kanan kiri juga harus dikurang 3. Berarti di sini min 4 dikurang 3, kurang dari sama dengan X plus 3 dikurang 3, yang kanan juga 4 dikurang 3. Maka kita punya min 7 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Selesai. Oke. Untuk yang pertama ini bentuk kurang dari sama dengan, ada mau tanya dulu kah? Kurang dari sama dengan, sama prinsipnya dengan cara pengerjaan ini. Untuk bentuk yang pertama ada. Kalau ini, ya sama kok. Ada pertanyaan dulu kah? Enggak ada. Ya, ya, oke. Lanjut, Kak. Boleh. Oke. Ya, betul. Sekarang tipe yang kedua. Kalau dia bentuknya lebih dari. Kalau lebih dari nggak diapit nih. Kalau lebih dari, ingatnya adalah dipisahkan. Lebih dari sama dengan, itu sama konsepnya ya. Jadi dipisah. Yang pertama, kita pisah jadi 2 nih. Yang pertama adalah 2x min 1, 2x min 1. Yang satu kurang dari, yang satu lebih dari. Yang kurang dari dikasih minus, angkanya 9. Yang di sini tidak ada minusnya. Udah tinggal diselesaikan. 2x kurang dari min 9 tambah 1. 2x kurang dari minus 8, maka x kurang dari minus 4. Karena dibagi 2 semuanya. Oke, yang satunya lagi, 2x lebih dari 9 tambah 1, 2x lebih dari 10, dibagi 2 semuanya, maka x lebih dari 5. Udah tinggal kita gabungin saja pakai kata atau. Jadi solusinya adalah x kurang dari minus 4 atau x lebih dari 5. Selesai.
Ini untuk tipe lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oke, ada pertanyaan dulu kah? Ada yang tanya di komen, Kak. Oh iya ya, bentar. Oh oke, itu berarti pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, saya izin jawab di sebelah sini ya. Ini pertidaksamaan kuadrat. Itu prinsipnya sama seperti yang tadi nih. Yang terakhir kita bahas menggunakan uji titik. Nah nih, sama tuh soalnya. Tinggal diganti X aja. Jadi kalau misalkan soalnya kan seperti ini nih. Jadi tinggal Q-nya diganti X saja. Prinsipnya sih sama. Tadi udah kita bahas. Nanti Kak Febri bisa lihat di catatannya aja ya. Kalau masih bingung boleh tanya. Atau kalau mau tanya boleh sekarang yang bingung di bagian mana juga boleh. Izin bertanya, Kak. Mm-mm. Kalau untuk sifat nilai mutlak itu nggak ada variabel X-nya tuh nggak ada yang kuadrat ya, Kak ya? Oh, ada. Oh. Nanti ya. Nanti kita pelajari ya. Oh, siap-siap. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, kalau kurang dari gitu ya. Oke, good. Ini pertanyaan ya. Oke. Kalau misalkan X min 2 kuadrat kurang dari 0, saya ambil dari garis bilangan yang udah kita cari ya, karena toh akan sama. Oke, ini positif, angkanya 2. Oke, untuk X kurang dari 0, pertanyaan saya, apakah di sini ada daerah negatifnya? Tidak ada. Oke, nggak ada. Berarti memungkinkankah kalau hasil dari X min 2 dikuadratkan itu kurang dari 0? Enggak, harusnya lebih dari. Iya, nggak mungkin karena mau diganti angka berapapun, kalau dikurang 2 terus dikuadratin pasti hasilnya lebih dari 0. Ya, mentok-mentok paling kecil pun 0. Yaitu kalau diganti 2 jadi sama dengan 0. Tapi nggak mungkin kurang dari 0. Jadi kalau kayak gini gimana? Ya berarti jawabannya adalah no solution. Tidak ada solusinya. Emang boleh tidak ada solusinya? Ya boleh, emang tidak ada solusinya. Gitu ya. Jadi kalau seperti gimana? Ya tidak ada solusinya. Karena kurang dari 0, tidak mungkin suatu bilangan yang dikuadratkan hasilnya jadinya negatif. Hasilnya negatif. Misalnya min 1, min 2, nggak mungkin. Gitu ya. Itu sangat nggak mungkin banget dari sistem bilangan real. Begitu. Kalau diisinya himpunan kosong berarti nggak apa-apa kan ya, Kak? Isinya himpunan kosong. Ya, tulis aja tidak ada solusi. Biasanya jarang di himpunan kosong. Ini gara-gara belajar di himpunan kosong kemarin ya. Baiklah. Nggak usah. Biasanya tidak ada solusi nggak apa-apa kok. Oh iya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Izin bertanya. Boleh, silakan. Halo, apakah Ya, suara halo, saya halo. terdengar? Terdengar. Silakan Kak. Kak, di buku tuh ada nilai X min 2 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sehingga jika kedua ruas pertidaksamaan dibagi X min 2 kuadrat tidak mengubah tanda persamaan. Di buku halaman 1.36 tuh maksudnya gimana ya, Mas? Oke, 136. Bentar, saya buka dulu ya. 136 yang bagian
latihan, tapi itu Nomor 4A ya? 4A. Oke. Nilai X min 2 kuadrat lebih dari sama dengan 0, sehingga jika kedua ruas pertidaksamaan dibagi dengan... Oke, karena di situ pembaginya bukan bilangan negatif. Ingat tadi pertidaksamaan kalau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya berubah. Tapi karena X min 2 kuadrat itu nggak mungkin negatif, jadi dibagi dengan X min 2 kuadrat berarti tidak dibagi dengan bilangan negatif. Artinya apa ya? Tidak akan merubah tanda pertidaksamaannya. Kalau di soalnya kurang dari, ya jawabannya dipakai kurang dari gitu. Bisa dipahami kah? Jadi kalau tadi nih misalnya, contoh, saya coret-coret di mana ya? Sini deh, bawah sini. Kalau saya punya min 3X lebih dari 9. Oke, biar jadi X maka apa? Semua ruas saya bagi dengan min 3. Maka X kurang dari min 3. Karena saya bagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Tapi, ya kalau misalkan nih soalnya adalah X min 2 kuadrat, terus di sini X min 3 lebih dari sama dengan 0, misal contoh. Oh jangan 0 deh, misalnya sama dengan 9 gitu ya. Contoh nih. Kalaupun saya bagi semua ruas dengan X min 2 kuadrat, gitu ya, maka jadinya apa? X min 3 lebih dari sama dengan, tidak berubah tandanya. Karena X min 2 kuadrat hasilnya selalu positif. Atau paling kecil 0. Lebih dari sama dengan 9 per X min 2 kuadrat. Gitu ya. Kenapa? Karena ini tadi yang barusan ditanyain. Ini pasti hasilnya akan lebih dari sama dengan 0. Tidak mungkin negatif. Gitu. Jadi walaupun yang X min 2-nya negatif, berarti tetap nggak berubah tuh. Jadi misalnya negatif kurang X min 2 kuadrat. Itu beda case lagi. Jadi kalau misalnya gini, depannya ada minus gini ya. Ya. Kalau dibagi dengan ini, ya tandanya berubah. Jadi kalau dibagi dengan minus dalam kurung X min 2 kuadrat, ya maka tandanya di sini berubah jadi kurang dari sama dengan. Karena si yang positif itu siapa sih? Yang positif itu kan sebenarnya si X min 2 dikuadratkan. Itu kan nilainya positif tuh. Nah, maka karena itu positif, dibagi dengan itu ya tidak akan mengubah tanda. Tapi kalau depannya dikasih minus, ya jadi berubah tanda. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Sama-sama. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sampai seperti yang kedua. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Kalau tadi pertidaksamaan kuadrat yang dikuadratkan itu nggak mungkin hasilnya kurang dari 0, gitu ya. Sekarang kalau dia pertidaksamaan. Pertidaksamaan tadi kan saya katakan mempositifkan semua bilangan. Jadi kalau ditanya nih, kalau misalkan saya tanya, berapa sih hasil dari mutlak X kurang dari minus 2? Apakah mungkin angka yang dimutlakan itu hasilnya jadi minus 2? Enggak. Enggak. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah no solution. No solution. Tidak ada solusinya. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung teman-teman. Karena yang dimutlakan pasti hasilnya adalah ya, kalau nggak 0 positif. Pokoknya paling kecil adalah 0. Oke, begitu kurang lebih. Kak,
Iya. Boleh nggak kasih satu contoh lagi yang kanan kirinya mutlak? Masih Boleh. Kanan kirinya mutlak. Oh, nanti setelah ini saya kasih nih ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman coba. Ini yang terakhir nih. Ini kalau nggak salah terakhir ya, benar. Ini terakhir. Kalau tadi persamaan nilai mutlak, kanan kirinya mutlak. Ternyata di pertidaksamaan juga ada. Kanan kirinya juga mutlak nih. Contoh, mutlak 2x min 1 kurang dari mutlak x min 2. Gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian adalah dikuadratkan. Di modul ternyata juga sama caranya dengan saya. Saya malah baru baca modul tuh. Caranya juga ternyata sama. Yaitu dikuadratkan kedua ruas. Itu ada di halaman 1.32. Nah, tuh. Keduanya ada mutlaknya. Maka di situ dikatakan dikuadratkan kedua ruasnya. Sama saja. Nah, ternyata berarti prinsipnya sama ya. Jadi kalau soal seperti ini, ya sudah. Kita kuadratkan kedua ruasnya. Oke. Maka kita dapatnya 2x min 1 dikuadratkan berarti 4x kuadrat min 4x plus 1 kurang dari x kuadrat min 4x plus 4. Benar nggak? Coba dikuadratkan dulu. Sudah sama kanan kirinya? Oke, kalau sudah, semua pindah ke kiri. 4x kuadrat dikurang 3. Kok 3 sih? Ya, itu hasilnya. Dikurang x kuadrat min 4x. Min 4x-nya jadi pindah jadi plus 4x. Plus 1. Min 4-nya jadi pindah jadi min 4. Kurang dari 0. Maka kita punya 3x kuadrat. Ini 0. Itu 1 dikurang 4 min 3. Kurang dari sama dengan 0. Benar nggak? Iya. Biar enak saya bagi 3 semuanya. Maka x kuadrat min 1 kurang dari 0. Nah, kalau menyelesaikan ini berarti ini udah bentuk apa nih? Pertidaksamaan kuadrat kan ya? Kalau udah x kuadrat min 1 kurang dari 0, itu udah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Selesaikan pakai cara pertidaksamaan kuadrat tadi. Difaktorkan dulu. Dibuat sama dengan 0. Maka x min 1, x plus 1. Berarti x yang sama dengan 1 atau x-nya sama dengan min 1. Buat garis bilangan. Angka paling kecil minus 1, yang paling gede 1. Bulatnya bulat penuh atau bulat kosong? Bulat kosong. Bulat kosong. Daerahnya positif, negatif, atau negatif, positif, negatif? Positif, negatif, positif. Oke. Terus daerah penyelesaian yang negatif atau positif? Negatif. Negatif. Oh ya, ini kenapa tadi bulat kosong saya tulis malah saya buletin ya? Oke, bentar. Ini berarti minus 1, 1. Benar, positif, negatif, positif. Daerah penyelesaian yang positif atau negatif? Negatif. Negatif. Nah, berarti ini penyelesaiannya saya akan arsir. Nah, ini penyelesaiannya. Berarti saya bisa tulis gimana tuh? X lebih dari minus 1 kurang dari 1. Selesai. Ini jawabannya. Atau saya bisa tulis dengan minus 1, 1. Kurung biasa, bukan kurung siku. Selesai. Kak, tadi aku lupa. Daerah penyelesaiannya lihatnya dari mana, Kak? Dari pertidaksamaannya. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah negatif. Kalau lebih dari sama dengan, itu daerah positif. Oke, makasih, Kak. Kurang. Sesuatu yang kurang berarti minus. Sesuatu yang lebih berarti ya plus. Gitu. Ingatnya gitu aja. Selesai materi ini hari ini, guys. Akhirnya saya pikir tadi kagak selesai nih. Pas 20.00. Emang luar biasa sekali. Saya yakin ini akan penuh di otak teman-teman karena pelajari banyak jenis. 3 hal. Tapi it's okay. Nanti saya akan kasih latihan-latihan di grup ya. Tipe-tipe ini boleh saling share-share jawaban. Oke, Kak.
Masih, Kak. Ini yang di bawah juga masih ada latihan, boleh dicoba-coba. Kalau ada kesulitan boleh tanyakan di grup juga. Oke, nanti setelah ini saya share langsung ke grup ya, biar bisa untuk baca-baca. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti saya aturkan waktu lagi ya untuk yang modul 2 ya. Pasti di minggu ini, tapi untuk detailnya kapan, nanti saya informasikan di grup ya. Iya, Kak. Oke, karena sudah malam, mungkin untuk Indonesia bagian timur sudah jam 10. Oke, semuanya thank you untuk semangat Kak. belajarnya. Sampai ketemu di lain kesempatan, nanti di grup juga. Oke, bye-bye. Have a nice day. Terima kasih. Terima kasih, Kak.